Shalom saudara-saudara sekalian, kita kembali di seri pembacaan Alkitab Terang Bagi Jalanku, dan hari ini kita akan lanjut membaca Kisah Para Rasul 9 ayat 19b sampai 31. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh membuka firman-Mu dan merenungkan bersama-sama kebenaran firman-Mu. Kau yang kiranya menuntun segala perenungan firman ini dan menolong kami untuk menghidupinya, menolong kami untuk mengenal kehendak-Mu dengan benar dan mengenal siapa Engkau bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita akan baca Kisah Para Rasul 9 ayat 19b sampai 31. Saulus tinggal beberapa hari bersama murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu sangat heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan siapa saja yang berseru kepada nama Yesus ini? Bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Namun, Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian, orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Namun, persekongkolan itu diketahui oleh Saulus. Siang malam, orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Namun, Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul, serta menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara kepadanya dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Saulus tinggal bersama mereka di Yerusalem dan dengan berani mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dalam soal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka berusaha membunuh dia. Ketika hal itu diketahui oleh saudara-saudara seiman, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ mengirim dia ke Tarsus. Lalu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan dan jumlahnya bertambah besar oleh pertolongan Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu, sebelumnya kita sudah jumpai kisah pertobatan Saulus. Dan bagian yang akan kita lihat hari ini adalah persiapan pelayanan Saulus. Serta bertobat, sekarang adalah persiapan pelayanannya. Bapak Ibu, mencari orang yang lebih drastis belokan hidupnya dari Saulus sekali lagi sangat sulit ya. Dulu dia mempersekusi, tapi sekarang dia dipersekusi karena nama yang sama. Dan hal lain adalah dulu dia circle-nya adalah Yudaisme dan sekarang circle-nya agak awkward ya, orang-orang yang dipersekusi. Bagaimana dia akan melalui proses transisi ini? Dan inilah yang akan kita lihat dalam bagian ini. Lukas mempersiapkan dia menjadi agen utama bagi Injil dimajukan ke dalam dunia Gentiles. Dan saya akan mengajak kita melihat 2 poin persiapan pelayanan Paulus. Yang pertama, dipersiapkan dalam penderitaan. Dan yang kedua, dipersiapkan dalam persatuan. Dipersiapkan dalam penderitaan, ini poin saya yang pertama. Saulus yang dulunya mempersekusi, mengajar, membunuh, sekarang menjadi orang yang dipersekusi, dikejar dan dibunuh. Saulus ini bukan seperti orang ateis jadi Kristen ya. Tapi kita bisa bayangkan dia sebagai seorang yang dulu pemimpin gerakan ekstremis yang bunuhin orang-orang Kristen. Tahu-tahu jadi orang Kristen yang paling vokal, yang paling memperjuangkan kekristenan. Saya ajak kita membayangkan ini bayangan yang liar ya. Kalau tahu-tahu besok Pendeta Eko jadi ustadz, nah ini kan pasti membuat kita terkejut ya. Wah gitu ya. Gak mungkin gitu ya. Kita pasti perlu waktu untuk cerna dan bertanya-tanya. Bahkan mungkin mungkin beberapa ya, sebagian dari kita mungkin tergoda itu untuk ikut Pak Eko, login ke agama sebelah. Dan sama, dulu teman-temannya Paulus juga kaget semuanya. Loh, kok jadi dari persekusi, pemimpin persekusi Kristus jadi pengikut bahkan Rasul Kristus? Gak bisa lebih kontras ini. Orang yang dulunya besar dalam Yudaisme, sekarang besar dalam kekristenan. Gimana ceritanya? Dan ini yang kita jumpai dalam cerita ini.
Paulus itu besar dari Yudaisme. Dan orang yang biasanya besar ketika membelokkan arah jalan hidupnya yang begitu drastis, biasanya berdampak secara sosial juga sangat besar. Ayat 19, Paulus dikatakan hanya beberapa hari di Damsyik, tapi dikatakan pengaruhnya besar di ayat 22. Kemungkinan banyak orang yang akan teryakini oleh Saulus di sini. Teryakini oleh berita apa sebetulnya? Apa yang Paulus sampaikan? Yaitu Saulus sekarang share Yesus sebagai anak Allah dan Mesias. Saulus sekarang memberitakan nama yang sebelumnya dia persekusi, nama yang dia sebelumnya hina. Dan seperti biasa, pengikut Yesus yang memberitakan nama itu akan juga dipersekusi karena nama itu. Paulus sekarang menjadi orang yang dipersekusi. Dan ketika mengetahui rencana pembunuhan, dari ceritanya, dia lari menggunakan keranjang. Bagian ini ternyata sudah diantisipasi oleh Yesus ya. Di ayatnya yang ke-16. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku itu. Dan seperti yang kita baca tadi, di ayat 19, baru beberapa hari saja pelayanan Paulus yang baru ini, Paulus sekarang sudah diancam nyawanya. Kita pada bagian ini menemukan pattern yang sama, yaitu Injil diberitakan, Injil ditekan, tapi tidak bisa dihilangkan, Injil akan terus berkembang. Dan ini melalui agen yang baru, yaitu agen Saulus. Seperti Stefanus, Paulus juga begitu berhikmat ya, dia membingungkan para lawannya, dan dikatakan dia membuktikan bahwa Yesus itu Mesias di ayat yang ke-22. Dia membuktikan, ini such a strong word ya, membuktikan, dikasih di depan matanya begitu ya. Dikatakan dia membuktikan bahwa Yesus itu Mesias. Tapi ya, seperti biasa, for political reason, bukan searching for truth, musuh-musuhnya akan melawan dia. Karena golongan Yudaisme terancam, bukan dialog kebenaran, tapi ya gerakan saya terancam. Therefore, saya akan melawan kamu. Saulus mendapat ancaman dari musuh-musuhnya. Karena Saulus sudah semakin besar pengaruhnya, dia diserang. Dan sekarang Saulus jadi tahu apa artinya mengikut Yesus. Dan itu artinya ada sisi penderitaannya. Dan itu artinya juga menderita buat Yesus. Apa yang bisa kita refleksikan di sini, Bapak Ibu? Yaitu ini, Paulus itu dulu bergerak dalam cara main dunia yang sama. Main power, bukan truth searching. Main golongan. Golongan saya terancam, saya akan lindungi golongan saya. Bukan demi kebenaran, demi golongan saya. Main injak, bukan mengasihi. Sama, dulu kita mungkin juga, masa lalu kita begitu ya, main dengan cara yang sama. Main kuasa, main melindungi golongan, gak terlalu tertarik dengan kebenaran, main merendahkan dan bukan pengorbanan. Tapi mau tidak mau, ketika Paulus berjumpa dengan Kristus, ketika kita berjumpa dengan Kristus, kita dipanggil untuk melakukan suatu hal yang dahulu kita pandang remeh. Mengasihi, menderita demi kasih, menderita demi keadilan. Karena pengikut Kristus itu tidak pernah dipanggil untuk mematikan lawan, tapi menghidupkan lawan. Dan karena pengikut Kristus itu bukan dipanggil untuk naik tangga kesuksesan, kekuasaan, dengan memperjuangkan namanya, golongannya, tapi memberikan kebenaran apa adanya. Dan ini yang membuat kita menderita, ini yang membuat Paulus menderita. Dan inilah persiapan Paulus yang pertama. Kita akan melihat tahapan persiapan yang kedua, yaitu komunitasnya bagaimana berespon dengan Paulus. Poin yang kedua saya adalah dipersiapkan dalam persatuan. Paulus ini dalam kondisi yang cukup sulit ya. Karena dia bukan hanya mengalami penolakan dari teman lamanya, tapi juga teman barunya masih ketakutan begitu ya. Jadi Paulus ini agak lonely ya, seperti layaknya seorang petobat baru. Circle mainnya benar-benar berubah secara drastis. Dia habis lari dari Damaskus, sekarang ke Yerusalem, izin bergabung jadi murid-murid Yesus, tapi ternyata gak langsung diterima. Sama seperti Ananias ya awalnya ya. Beneran ya ini? Beneran gak sih ini bertobatnya gitu ya? Dulu dia itu jahatnya ini, jahatnya itu. Mungkin kalau hari ini ada orang bertobat, relevannya mungkin dia itu dulu pelacur, dia itu dulu main judi, badannya aja masih ada tatonya itu. Emang bisa jadi pendeta? Emang bisa jadi murid yang beritain Yesus? Emang bisa ikut KK regional? Ya, Bapak Ibu, memang ada hikmat dari kecurigaan.
kita juga jangan terima orang mengaku bertobat terus kasih pelayanan secepat itu begitu ya, dan jadikan dia pendeta apalagi. Tapi kita juga perhatikan apa alat ukur yang digunakan ketika menilai seseorang. Semua murid menolak Saulus kecuali satu murid, yaitu Barnabas. Dan dia disebutkan sebagai orang yang melakukan pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan yang sama, yaitu membawa penghiburan di ayat yang ke-31 nantinya. Dan memang sebetulnya Paulus ini juga tidak terlalu cepat ya, karena kita tahu dari Galatia 1 ayat 12, Paulus sudah 3 tahun sebelum dia pergi ke Yerusalem, sudah 3 tahun menjadi orang Kristen di Damaskus. Maka apa itu penilaian yang Barnabas berikan yang bisa menjadi model bagi kita? Barnabas itu peka, Barnabas itu menilai dengan 2 hal. Yang pertama, Tuhan Yesus sudah menampakkan diri dan berbicara kepada Saulus. Alasan pertobatan Saulus itu karena bertemu pribadi Yesus. Bukan karena takut masuk neraka, bukan karena hidup lebih nyaman di gereja, dan seterusnya. Ini alasan yang pertama. Yang kedua, bagaimana Saulus sudah berani di Damsyik bersaksi tentang Tuhan. Alasan menerima pertobatan Saulus adalah bukti nyata hidupnya. Dia ini rela berkorban demi Yesus. Orang yang rela menderita demi Yesus adalah orang yang layak disebut dan dikategorikan sebagai murid. Dan ini bukan waktu yang sebentar, bukan hanya perasaan sementara, tapi sudah dalam waktu 3 tahun menurut Galatia 1 ayat 12. Ini adalah alasan yang kedua. Ini penghiburan yang sangat besar ya. Di tengah-tengah kecurigaan sesama orang Kristen, ada yang mau percaya dan welcome kita apa adanya. Itu sungguh pasti memberi kelegaan. Dan singkat cerita, Paulus karena Barnabas diterima oleh murid-murid dan dibawa kepada rasul-rasul dan resmi menjadi anggota Yesus. Kemudian ceritanya lanjut, Paulus mengajar dengan keberanian dalam nama Tuhan, tapi ya problemnya sama. Banyak orang Yahudi diaspora gak suka, akhirnya dia mau dibunuh lagi, tapi gak dibunuh, dia lari ke Tarsus. Pasal ini ditutup dengan summary singkat ayat 31, saya bacakan. Lalu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan dan jumlahnya bertambah besar oleh pertolongan Roh Kudus. Ada penghiburan yang Roh Kudus kerjakan. Tapi dari cerita yang kita baca, kita tahu penghiburan itu juga salah satunya dihadirkan oleh Barnabas. Orang seperti Saulus itu bisa diterima karena ada yang luas hati melihat dan menilainya berdasarkan kuasa transformasi Yesus, bukan hanya dosa masa lalu. Sekali lagi, kita memang perlu memandang seseorang melalui track record-nya begitu ya. Masa lalunya ada seperti ini, seperti itu juga penting begitu ya. Nggak asal terima orang jadi hamba Tuhan. Tapi kita juga perlu melihat yang terutama, pengenalannya akan Yesus. Karena kita percaya bahwa pengenalan akan Yesus itu sungguh bisa mentransformasi seseorang dan memakai seseorang untuk kemajuan Injil. Dan barangkali inilah yang bisa menjadi perenungan kita. Injil itu sudah memberi perdamaian di tahap pasal 9 ini di Yerusalem, Yudea, Galilea, dan Samaria, tapi belum sampai ke ujung bumi. Summary yang kita baca baru menyentuh Samaria yang paling jauh, tapi belum ke dunia Gentiles. Yang akan melayani Gentiles paling utama pada akhirnya adalah Saulus, yang sekarang masih begitu menakutkan. Tapi Roh itu memberikan penghiburan melalui Barnabas. Bapak Ibu, seperti Barnabas, kita memerlukan mata yang peka ketika kita melihat kuasa transformasi dalam pribadi-pribadi yang kita layani, yang mengaku bertobat. Penilaian itu bukan dari kecurigaan akan masa lalu saja. Itu tetap penting, tapi faktor penentu adalah kuasa transformasi Yesus, pengenalannya akan Yesus, pribadi Yesus. Dan dengan mata Barnabas yang memberikan penghiburan, gereja bisa menjadi tempat yang merangkul, bukan sempat menghakimi seseorang hanya berdasarkan masa lalu saja. Dengan mata Barnabas, gereja bisa bertumbuh menuju batas-batas yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya, sebagaimana Saulus nanti ke dunia Gentiles dengan sangat luar biasa. Maka dari cerita inilah kita bisa tahu Saulus pada akhirnya officially menjadi murid dan menjadi anggota Yesus yang layak berjuang demi namanya. Ya, baik, itu saja perenungan dari saya, dan dari saya ada 2 pokok doa. Yang pertama, mari kita berdoa supaya kiranya Tuhan menguatkan kita dalam penderitaan-penderitaan yang kita alami. Kiranya demi nama itu kita bisa terus maju dengan berani menghadapi segala kesulitan. Dan yang kedua, mari kita berdoa supaya kiranya Tuhan menolong komunitas gerejanya bisa lebih peka. Peka melihat setiap potensi jemaat dari kemajuan pekerjaan Injil,
tanpa cepat menghakimi masa lalu, memperhatikan kuasa transformasi Yesus, mengharapkan dan mensupport mereka demi kemajuan Injil. Kiranya Tuhan memberikan kita kepekaan. Tuhan Yesus memberkati.